Ini poinnya adalah kita berusaha untuk mencari teman-teman, ya, sahabat-sahabat yang soleh, yang solehah, yang baik. Ini yang mungkin perlu untuk kita hitung-hitung dari sekarang. Kita kan tidak tahu umur kita sampai kapan, Bu. Pulang dari pengajian, tentunya sudah dipanggil kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan kita tidak tahu kita, ya. Jadi yang terpenting itu sekarang kita cari sahabat, cari teman-teman yang kira-kira yang akan berpengaruh, ya, yang akan berinvestasi untuk kita, yang akan mendoakan kita kalau kita meninggal. Itu yang perlu untuk diperbanyak, ya. Jangan kita nyari teman-teman yang dia itu tidak baik, yang tidak memperhatikan itu. Nah, jadi ini kriterianya penting, ya. Minimal kan disebutkan tadi 40. Ya, 40 orang itu berarti ya 40 orang kita cari orang-orang yang soleh solehah, yang kalau perlu itu ada di daftar di daftar HP kita, di daftar pertemanan kita, semuanya adalah orang-orang solehnya 40, ya, yang kalau kira-kira kita meninggal dunia, yang mereka mendoakan, maka Allah akan memberikan syafaat buat kita. Jadi itu yang paling penting, kita perbanyak, ya, lebih banyak ya lebih baik, gitu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tawfiqa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah berikan keberkahan pada keluarga, harta dan usia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk belajar, untuk talabul ilmi sampai kita menutup hayat kita dengan husnul khatimah insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita aturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keridhaan Allah berikan kepada ahlul bait, para sahabat beserta siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari akhir nanti. Jamaah sekalian, insyaallah kita masih melanjutkan untuk membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan Kitabul Janaiz, kitab jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha law mutti qabli la ghassaltuki. Al hadis rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahhahahu Ibnu Hibban. Saya baca dulu dua hadis baru nanti kita bahas. Wa an Asma'a binti Umaisin radhiyallahu anha anna Fatimah radhiyallahu anha awsat an yughassilaha Aliun radhiyallahu anhu. Rawahu ad-Daraqutni. Ya. Silakan, ada yang mau membaca terjemahannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau baca terjemahan? Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, jika engkau mati sebelumku, niscaya aku mandikanmu. Hadis diriwayatkan dia oleh Ahmad dan Ibnu Majah dan disahihkan dia oleh Ibnu Hibban. Ya, berikutnya yang kedua dari Asma bintu Umais.
Dari Asma binti Umais bahwasanya Fatimah pesan supaya Ali memandikan dia. Diriwayatkan dia oleh Ad-Darqutni. Ya, terima kasih. Jamaah sekalian, dua hadis ini menjelaskan tentang diperbolehkannya ya seorang suami untuk memandikan istrinya. Ya. Jadi anna lirrajuli ayyughassila zawjatahu wa amatahu wa bintan duna sab'i sinin. Ya. Jadi seorang laki-laki itu diperbolehkan untuk memandikan istrinya atau budaknya, ya kalau budak di sini artinya sudah tidak ada, dan anaknya, anak perempuannya yang di bawah umur 7 tahun, sab'a sinin. Dan asal daripada seorang laki-laki memandikan wanita atau kebalikannya wanita memandikan laki-laki itu adalah haram, tidak diperbolehkan. Walaupun dia mahramnya, ya. Walaupun dia mahramnya, ya. Jadi di sini disebutkan yuhramu 'ala ar-rajuli ay yughassila al-mar'ah wa yuhramu 'ala al-mar'ati an tughassila ar-rajul. Walau kana ar-rajulu mahraman lil mar'ati fala yajuzu ay yughassila ar-rajulu ummahu wa ibnatahu wa ghairahuma min maharimihi. Qala fil Mughni huwa qawlu aktsari ahli al-ilmi wa ajazahu Malik wa Syafi'i inda ad-darurah wa ista'zamahu al-Imam Ahmad wa ghairuhu. Jadi dikatakan di dalam syarah hadis ini bahwa diharamkan bagi seorang laki-laki untuk memandikan wanita sebagaimana wanita juga diharamkan untuk memandikan laki-laki walaupun dia mahramnya. Jadi seorang laki-laki dilarang untuk memandikan ibunya atau anak perempuannya ataupun yang lainnya yang mahramnya, sebagaimana dikutip di dalam kitab Al-Mughni bahwasanya pendapat mayoritas ulama mengatakan tidak diperbolehkan. Dan disebutkan wa ajazahu Malikun wa Syafi'i inda ad-darurah. Tapi Al-Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i membolehkannya ketika dalam kondisi darurat. Ya, darurat seorang anak memandikan yang mahramnya, ya, yang berbeda jenis. Nah, juga di pengecualiannya tadi adalah seorang laki-laki memandikan istrinya, ya, karena tadi berdasarkan hadis yang dua itu dijadikan dalil, atau sebaliknya, iya betul, jadi dua-duanya itu adalah suami memandikan istrinya, ya, karena kata Nabi mengatakan apa? Lau mutti qabli laghassaltuki, andai saja engkau meninggal, ya, sebelumku maka aku akan memandikanmu. Tapi yang meninggal duluan siapa? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu juga di dalam hadis yang lain berkaitan dengan hal ini. Fatimah radhiyallahu anha, ya, berwasiat kepada Ali, ya, ausat an yughassilaha Ali, ya. Jadi seperti itu. Wa amma ghaslu rajul zawjahu fa huwa madhhabul a'immah thalatha wa jumhurul ulama wa khalafa Abu Hanifah falam yujiz lizawji ay yughassila zawjahu. Jadi di dalam hal ini berkaitan dengan memandikan istri tadi bagi seorang suami itu 3 mazhab membolehkan, kecuali hanya di Imam Hanifah saja, Abu Hanifah saja yang tidak membolehkan untuk memandikan seorang laki-laki memandikan istrinya. Apa dalilnya? Karena sudah selesai hubungan suami istri itu dengan kematian.
Nah, itu alasan daripada mazhab Abu Hanifah. Ala kulli hal, di sini 3 mazhab yang lainnya membolehkan, ya. Nah, jadi seperti itu. Baik, dengan 2 hadis ini maka selesailah ya hadis tentang memandikan dan mengkafani daripada jenazah. Kemudian dilanjutkan dengan hadis berkaitan dengan menyolatkan jenazah. Ya, kita coba untuk membaca. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu fi qissatil ghamidiyati allati amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi rajmiha fi zina qala thumma amara biha fasulliya 'alaiha wa dufinat, rawahu Muslim. Oke, silakan dibaca. Ada yang mau baca? Dari Buraidah Ya. tentang kisah perempuan bangsa Ghamid Ya. yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintah merejam dia lantaran zina. Ia berkata, kemudian ia perintah supaya disalatkan dia dan ditanam. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Baik. Iya. Nah, Melayu nih, mantap nih. Bagus terjemahannya ya, Masya Allah. Ya, baik. Ya, ini berkaitan dengan sholat jenazah. Ada 2 hadis juga. Kita akan baca juga yang berikutnya. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala nafsahu bima syaqisa falam yusalli alaihi, rawahu Muslim. Oke, silakan. Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah, ia berkata, dibawakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang jenazah yang tewas akibat menikam dirinya sendiri dengan sebuah pisau besar. Maka beliau tidak menyolatkan jenazah itu. Ya, rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Baik, terima kasih. 2 hadis dengan 2 story yang berbeda, ya. Yang pertama adalah hadis tentang seorang wanita, ya, kisah wanita Ghamidiyah yang masyhur, ya, yang berzina kemudian dia mengaku, yang di dalam hadis-hadis yang panjang disebutkan bahwa wanita ini, ya, setelah dia mengaku kemudian minta untuk dirajam, namun Nabi mengatakan tunggu sampai lahir, ya. Datang lagi ketika sudah lahir, disuruh nunggu sampai selesai menyusukan, ya. Nah, kemudian datang lagi, ya, dan terus datang supaya diminta untuk dirajam atau minta untuk dihukum, ya, sesuai dengan hukum ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk dirajam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai itu, "Tsumma amara biha fasulli 'alaiha." Jadi setelah dirajam tentunya dimandikan, kemudian disolatkan, ya, dan kemudian dimakamkan, ya. Dan Rasul dan para sahabat ada yang bertanya, kenapa engkau menyolatkan wanita yang berzina, ya. Dan di situ di dalam hadis yang mungkin sudah kita bahas atau di dalam bab-bab yang lain juga disebutkan bahwa dia di bab taubat di kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan juga bahwa Nabi mengatakan dia sudah bertaubat, yang mana pahala taubatnya itu kalau saja dibagi kepada penduduk Madinah cukup, ya, taubatnya itu, pahala taubatnya. Masya Allah, begitu keutamaan daripada seorang wanita tadi yang betul-betul dia taubat, ya, dan dia mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatkannya. Nah, kemudian yang kedua
kondisi yang kedua adalah jenazah ya yang didatangkan kepada Nabi akibat orang tersebut qatala nafsahu, ya, dia membunuh dirinya, ya, dia membunuh dirinya, ya, dan kondisi ini oleh Nabi ternyata tidak disolatkan, ya, falam yusalli alaihi. Nah, apa hikmah-hikmah yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa yang pertama berkaitan dengan secara hukum, ya, yadullu ala masyru'iyyatis salati ala al-maqtuli haddan, ya. Jadi tetap disyariatkan kepada seseorang untuk menyolatkan orang yang terbunuh, yang meninggal karena di had, ya, dihukum secara had. Bisa jadi mungkin kisos ataupun apa lagi, tadi rajam, dan yang lain-lainnya, atau karena dia melakukan sebuah kesalahan besar, ya, yang dia pantas untuk dieksekusi. Nah, maka setelah dieksekusi itu tetap dia dianjurkan, ketika dia muslim maka diperbolehkan atau dianjurkan untuk disolatkan. Kenapa? Karena dia orang yang perlu untuk disolatkan, ya, sebagaimana hadis yang tadi itu, ya. Kemudian yang berikutnya, as-salatu alal janazah fardu kifayah ijma'an. Nah, secara hukum juga salat jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya hukumnya fardu wajib, tapi ketika sudah dilakukan oleh sebagian maka gugur kewajiban daripada yang lain. Nah, jadi seperti itu namanya fardu kifayah. Kemudian yang bisa kita ambil juga pelajarannya di sini adalah untuk hadis yang ke-455 atau di hadis yang kedua tadi, yadullu ala anna man qatala nafsahu faqad irtakaba jurman kabiran fala yusalli alaihi al-imam wa dzalika jazran li ghairihi. Jadi kalau ada orang yang bunuh diri, nah ini kan bunuh diri, ya, bukan dieksekusi oleh hakim, maka bunuh diri itu sendiri sudah dosa besar, ya, dosa besar seseorang yang membunuh dirinya. Ya, apapun alasannya bunuh diri itu. Pertama mungkin karena dia frustasi, ya, atau apa, macam-macam, ya, patah hati, oke, patah hati, ya, patah hati, ya. Sekalian dia patahkan apa macam-macam, ya, ya, udah patah hati itu udah berat itu, ya. Frustasi, patah hati, atau ada lagi kondisi yang lain, ya, orang bunuh diri karena sudah tidak tahan sakit, ya, tidak tahan kondisi sakitnya. Misalkan dia sakit, ya, sakitnya yang sudah menahun, yang panjang sekali, putus asa, maka dia bunuh diri. Nah, maka ini adalah dosa yang besar. Dan itu pernah terjadi, Bu, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ketika dia berperang, perang itu kan luar biasa pahalanya, begitu besar pahalanya orang yang berperang di jalan Allah. Tapi orang itu kata oleh Nabi dikatakan huwa finnar. Orang yang ketika dia terbunuh di saat perang itu dikatakan oleh Nabi huwa finnar. Dia di dalam api neraka. Kan heran para sahabat, kok bisa orang ini dikatakan finnar oleh Nabi, ya. Dan sahabat tidak tahu, Nabi pun tidak tahu bagaimana kondisi awalnya sahabat tadi. Ada satu orang yang tahu betul, sehingga dia di dalam akhir daripada kalimatnya itu mengatakan, menyaksikan, bersaksi, asyhadu annaka nabiyullah atau annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasul Allah, yang memang akan mendapatkan kabar itu bisa dari malaikat,
Ya, dia akan mendapatkan bisikan tentang dia di neraka itu apa sebabnya. Itu disebutkan. Sebabnya itu apa? Ternyata satu orang sahabat ini yang tahu betul kondisi kematiannya. Ya, jadi ketika dia betul-betul sakit itu, dia punya pedang, ya, dan dia sudah tidak tahan rasa sakitnya itu. Apa yang dia lakukan? Dia tidak ditikam itu, ya, cuma ditaruh aja pedangnya di belakang, nyender sedikit, plek. Nah, subhanallah. Jadi meninggal karena pedang tadi, karena tusukan pedangnya sendiri. Ya, bukan karena sakit bekas luka di dalam peperangan. Subhanallah. Jadi itu menunjukkan bahwa akhir hayat seseorang itu nggak ada yang tahu. Ya. Padahal sudah tinggal nunggu aja kan. Nah, itu subhanallah, sabar gitu. Tinggal sabar sedikit saja. Ya. Tapi ya begitu. Nabi mengatakan huwa finnar, dia di neraka. Gitu. Nah, jadi itu besarnya ya dosa orang yang bunuh diri. Ya, makanya berhati-hati betul kita, ya, jangan sampai naudzubillah kita ataupun keluarga kita atau orang-orang terdekat kita itu menyelesaikan hidupnya dengan bunuh diri ini, karena itu diantara dosa yang besar. Ya, sampai-sampai ya seorang imam, seorang pemimpin itu tidak menyolatkannya. Ya, untuk apa? Sebagai peringatan bagi yang lain supaya tidak dengan mudahnya ya bunuh diri dengan bermacam-macam cara, ya kan? Ada yang pakai tali, ada yang digantung dirinya, gantungnya di pohon cabai, nggak ada ya kalau gitu ya. Pohon toge ya. Iya iya. Nah, jadi seperti itu. Ya, maka ya, intinya apapun caranya, ya ketika ya sekedar dia membunuh dirinya, maka itu sudah dosa yang besar. Walakin, nah di sini ada perkataan walakin. Walakin itu artinya apa? Akan tetapi. Yusalli alaihil muslimun li'annahu bi'amalihi hadza kana minal usah. Tapi kaum muslimin selain imamnya, selain pemimpinnya, tetap dianjurkan untuk menyolatkan orang tadi. Gitu. Nah, kenapa? Karena pada dasarnya dia sudah melakukan sebuah kemaksiatan. Ya, tapi dia masih dalam kondisi muslim. Ya. Kana hadza kana minal usah alladzina hum ahwaju wa ahaqqu bi syafa'atil muslimin. Jadi meninggalnya itu dalam kondisi maksiat, dan ketika dalam kondisi maksiat ini justru mereka lah yang lebih mengharapkan syafaat daripada kaum muslimin yang lain, doa daripada kaum muslimin yang lain. Sehingga dia tetap dianjurkan untuk disolatkan oleh selain imam tadi, selain pemimpinnya. Kalau mungkin sekarang Pak Presiden, ya, atau gubernur, Pak Camatnya misalkan, atau kalau ke bawah lagi RW-nya, RT-nya, ya mungkin itu dia tidak menyolatkan tapi nyuruh orang lain yang menyolatkan. Keluarganya Pak Ustaz gimana? Keluarga tetap menyolatkan. Ya, tetap dianjurkan untuk menyolatkan. Begitu kurang lebih penjelasan tentang hadis yang kedua tadi. Qala ulama as-salatu 'alal amwat syari'atun tsabitatun thubutan awdah min syamsin nahar. Ini penjelasan hanya tentang masalah tentang anjuran untuk menyolatkan jenazah. Saya coba lihatkan yang lain. Madzahibul a'immah al-arba'ah annahu yusalla 'alal fasiq. Jadi pendapat mazhab yang 4 itu kepada orang-orang yang fasik itu tetap disolatkan, apapun kondisi kefasikannya. Ya, ketika ketika dia meninggal tetap solatkan. Nauzubillah, nasallallahu al-afiyah. Misalkan orang meninggalnya itu karena
miras misalkan ataupun yang lain, ya, overdosis, ya, dan yang lain-lainnya, tetap dia dianjurkan untuk disolatkan. Imam Ahmad mengatakan, man istaqbala qiblatana wa shalla salatana nusalli alaihi wa nudfinuhu. Masya Allah. Ya. Ini suara bel ya, nggak apa-apa nih, bukan suara apa-apa ya. Baik, jadi kita lanjutkan bahwa siapa yang menghadap kepada kiblat kami, maksudnya sholatnya itu menghadap kiblat ke Ka'bah, kiblatnya sama, sholatnya juga sholatnya sama, maka apa kata Imam Ahmad? Nusolli alaihi wa nudfinuhu. Ya, kita menyolatkannya dan kita tetap menguburkannya. Nah, ini pentingnya juga menjelaskan, ya, walaupun orang itu fasik sefasik-fasiknya, ya, maka dia tetap karena dia mengatakan masih mengucapkan la ilaha illallah, ya. Wallahu a'lam. Kemudian ada beberapa pengecualian di sini, ya, menurut Imam Abu Hanifah, yang mereka itu tidak perlu disolatkan itu adalah orang yang pertama al-bughah alladzina kharaju an ta'atil imam bighairi haq. Ada orang-orang yang dikatakan bughat. Bughat itu mereka yang pembangkang, yang tidak mau mentaati para imam, ya, a'immatul muslimin. Maka ini orang-orang yang membangkang tanpa alasan, maka dia tidak disolatkan. Itu menurut Imam Abu Hanifah, walaupun yang lain mengatakan tetap disolatkan. Orang-orang yang melakukan qutta'ut turuq, orang yang pembegal, ya, perampok, ini dia tidak dianjurkan untuk ditolong, ya, atau disolatkan maksud saya. Apa? Yang mana itu? Pembegal lain lagi, ya. Jadi perampok, pembegal ini lain lagi, ya. Kondisinya qutta'ut turuq ini orang-orang yang mengambil harta orang lain, ya. Kalau dia terbunuh misalkan ketika lagi, ya, atau dikeroyok aja. Nah, menurut Imam Abu Hanifah itu tidak disolatkan. Untungnya kalau di negara kita pakainya mazhab Syafi'i, ya, atau mazhab yang bukan Abu Hanifah, ya. Kalau dikira, karena mungkin banyak sekali kejadian yang seperti itu, ya. Nasallallahu as-salama wal afiyah, ya. Itu diantaranya, ya, tentang masalah menyolatkan orang yang mati dan meninggal dalam dua kondisi ini. Kemudian, ya, saya rasa itu saja. Kita lanjutkan ke hadis yang lainnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissatil mar'ati allati kanat taqumul masjid fasa'ala anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu matat faqala afala kuntum azantumuni afala kuntum azantumuni faka'annahum sagharu amraha faqala dulluni ala qabriha fadalluhu fasalla alaiha. Muttafaqun alaihi. Wa zada Muslimun thumma qala inna hadhihi al-qubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha wa inna Allaha yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Oke, silakan dibacakan terjemahannya. Dari Abu Hurairah tentang kisah perempuan yang biasa menyapu masjid. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanya dari hal perempuan itu. Mereka menjawab, ia telah mati. Maka sabdanya, mengapakah tidak kamu beritahu kepadaku, seolah-olah mereka pandang kecil urusannya. Maka ia bersabda, unjukkanlah kepadaku kuburnya. Lalu mereka unjukkan kepadanya. Lalu ia salatkan dia. Muttafaq alaih dan Muslim tambah. Kemudian ia bersabda, sesungguhnya kubur-kubur ini penuh kegelapan atas ahlinya, tetapi Allah akan terangkan dia bagi mereka dengan sebab salatku atas mereka. Iya, Masya Allah, terima kasih
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jamaah sekalian, ini hadis dari Abi Hurairah juga menjelaskan tentang kisah, ya, kisah seorang mar'ah, tentang kisah seorang wanita, ya. Kisah itu bahasa Arab, ya. Jadi asalnya dari kisah. Ya, kisah. Al-kisah, ya. Jangan dipotong tapi ya. Nah, jangan dipenggal, kisah itu dipenggal 2 ya. Diperjelas ya, insyaallah ya. Kisah itu artinya kisah ya. Jadi seperti itu dari kata bahasa Arab itu ya. Nah, ini qissatul mar'ah allati kanat taqumul masjid ya. Jadi ada dulu, ini juga menjelaskan bahwa ternyata di zaman dulu itu ada seorang wanita yang dia selalu bersih-bersih di masjid. Ya, ada wanitanya dulu yang jadi marbotnya dulu, marbotnya atau apa, yang bersih-bersih masjid itu salah satunya adalah seorang wanita ini. Ya. Nah, oleh sahabat ya, jadi kisahnya seorang wanita ini ketika ditanya ya oleh Nabi Muhammad SAW, kemana wanita itu? Ternyata sahabat mengatakan matat, dia sudah meninggal dunia. Jadi kondisinya bisa jadi Nabi sedang di luar ya, di luar kota ya, kemudian wanita tadi meninggal, dan itu tidak dikabarkan oleh para sahabat ya tentang kematian daripada wanita tadi ya. Faqalu matat ya. Kemudian para Nabi mengatakan, afala kuntum adzantumuni, kenapa kalian tidak mengabarkan kepadaku tentang kematian daripada wanita tadi ya. Artinya segera dikabarkan ketika setelah kematiannya, karena kondisinya kan enggak sama kayak kita sekarang ya. Belum kejadian aja sudah dapat kabar gitu ya, sudah dapat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin salah informasi gitu. Ternyata belum innalillah dirubah lagi WhatsApp-nya gitu ya. Jadi kalau zaman dulu kan belum ada kabar itu ya. Jadi seperti itu. Ya, afala kuntum adzantumuni, ya, kenapa kamu tidak mengabarkan kepada kami? Nah, jadi gambaran atau dijelaskan oleh Abu Hurairah di sini, faka'annahum sagharuha, seolah-olah para sahabat itu menganggap masalahnya sepele gitu, remeh ya. Seorang wanita yang mungkin tidak terlalu dikenal oleh sahabat atau oleh Nabi ya, kemudian atau bisa jadi menganggap ada urusan yang lebih penting dari Nabi ya, yang dilakukan oleh Nabi, yang tidak perlu dia tahu kematian daripada seorang wanita tadi. Maka Nabi mengatakan apa? Dulluni ala qabriha ya, dulluni, tunjukkan kepadaku di mana kuburnya ya. Fadalluhu ya, kemudian para sahabat menunjukkan mana kuburnya. Fasalla alaiha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atasnya. Ya. Kemudian ini riwayat daripada Bukhari dan Muslim, dan ditambahkan di riwayat Muslim, inna hadhil qubura mamlu'atun zulmatan. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini ya penuh dengan kegelapan ya. Mamlu'atun zulmatan ala ahliha ya, penuh dengan kegelapan ya terhadap penduduknya, dan Allah wa innallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim, dan Allah menerangkan kuburan-kuburan itu dengan solatku di atas mereka, artinya di atas ahli kubur tadi. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Pertama adalah di sini disebutkan istihbabus sholati 'alal qabri liman fatathu sholatu 'alal mayyit wastihbabuhu la niza'a fihi bainal ulama. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala hadhihi al-mar'ati fi qabriha. Jadi di sini dianjurkannya bagi seseorang
untuk menyolatkan, ya, seseorang untuk menyolatkan orang yang meninggal dunia di atas kuburannya, ya, ketika liman fatathus shalah, ketika orang tersebut terlambat, ya, tidak kebagian untuk menyolatkan waktu sebelum dikuburkan. Nah, ini mungkin kondisi-kondisi begini ini sering terjadi di sini. Di sampingnya boleh, di atas kuburan sholat. Ah, ini pengecualiannya. Ini pengecualiannya, ya. Jadi di atas kuburan itu maksudnya ya di sampingnya, Bu. Ya, ya, sama dengan nanti ada tulisannya, nanti bisa pakai atas, bisa pakai V nanti kan, di dalam. Bukan berarti di dalam itu dia masuk sholat. Ya, jadi sholat di atas itu maksudnya di sampingnya, Bu. Ya, jadi ala, ya, karena yang mayitnya sudah di bawah, makanya itu disebutnya ala, di atas. Gitu. Kalau misalnya ada saudara kita yang meninggal, terus kita terlambat datang ke Indonesia, boleh? Iya, ini dalilnya adalah ini, hadis ini. Batasan terlambat itu sampai kapan, Pak Ustadz? Nah, nanti disebutkan di berikutnya. Bagaimana batasannya nanti kita lihat, ya. Jadi yang pertama tadi bahwa dianjurkan tetap untuk menyolatkan bagi yang sudah mukallaf tentunya, yang sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Kemudian yang dia terlambat, tidak kebagian sholat, ya. Dan itu mungkin sering terjadi kalau kita di sini, ya, yang masih dari kantor, ya kan, sering kan, yang meninggal dikuburkannya ba'da asar, pulang dari kantor belum sempat ketemu dengan jenazahnya, maka disolatkannya setelah selesai dikuburkan baru disolatkan. Nah, itu caranya, ya. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga adalah istihbabu i'lami aqaribil mayyit wa asdiqaihi wa man lahu silatun biwafatihi. Di sini dianjurkan untuk mengabarkan kematian seseorang, ya, kepada kerabatnya, kawan-kawannya, ataupun ada orang yang terkait dengan orang tersebut. Ya, ini dianjurkan untuk memberitahukannya dari hadis ini. Wa anna hadza laisa minan na'yil manhiyin anhu. Tapi, ya, dan mengabarkan itu bukan termasuk ke dalam bab an-na'i. Apa na'i itu? Na'i itu artinya orang yang meratap. Ya, bukan berarti ketika kita mengabarkan meninggalnya seseorang, ya, bukan berarti kitanya tidak ridho, ya, atau meratap-ratap tentang hal itu kepada atau karena meninggalnya seseorang. Jadi hal itu perlu untuk kita bedakan. Fihi bayanu makana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-tawadhu'i war-rifqi bi ummatihi wa tafaqqudi ahwalihim wal qiyam bi huquqihim. Jadi di sini juga menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul tawadhu, ya, kemudian rendah hati, kemudian betul-betul lemah lembut kepada umatnya. Orang yang mungkin tidak dikenal oleh kebanyakan sahabat, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu atau pernah melihatnya membersihkan masjid, ya, sehingga itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat diperhatikan oleh Nabi, gitu, ya. Jadi ini bisa kita ambil bagaimana seorang Nabi, ya, yang sekaligus orang pemimpin, ya, betul-betul tidak bukan pencitraan, ya, kepeduliannya terhadap rakyatnya, umatnya itu bukan hanya sebatas pencitraan belaka, tapi memang betul-betul dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Faliyakun, ya, qudwatan likulli mutawallin li amran, ya. Jadi mestinya begitulah, ya, seorang pemimpin itu menjadikan Nabi sebagai qudwahnya, ya, ketika dia ada salah seorang dari rakyatnya yang meninggal, ya, kalau mampu, ya, memungkinkan, maka dia hadir untuk sholat, ya, untuk menyolatkannya.
Di hadis ini juga pelajarannya adalah isbatu zulmatil qubur wa tanwiriha wa huwa haqqun tsabitun min adillatin ukhar. Nah, jadi ini juga menunjukkan bahwasanya kegelapan di dalam kubur itu adalah sesuatu yang nyata, ya, dalam artian kegelapan yang dalam makna yang sesungguhnya, ya, di makna alam barzahnya. Ya, kalaupun secara fisik, misalkan nanti ada teknologi, ya, mungkin dengan salah memahami hadisnya, orang dikasih dikasih lampu misalkan supaya terang kuburannya, ya, di dalam, ya, pakai LED misalkan, ya, ditaruhkan. Bukan itu terang yang dimaksudkan, tapi terang di sini adalah terang yang di alam barzahnya, ya. Dia bisa terang, bisa gelap, ya. Bagaimana gelapnya? Gelap dengan maksiat itu, gelap dengan kurangnya amal-amal soleh, dan terang dengan apa? Dengan amal-amal soleh, dan terangnya juga dengan doa daripada orang-orang yang mendoakan. Maka disitulah Rasulullah SAW mengatakan tadi, inna hadhil qubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Sungguhnya kubur, ketika dikatakan kubur itu berarti banyak kuburan. Ya, itu kubur kalau bahasa Arabnya itu jamak. Kalau qabrun satu, ya, kubur berarti banyak. Ya, Nabi mengatakan kuburan ini karena bisa jadi dikuburkannya itu tidak di satu komplek, ya. Nah, jadi kuburan tadi penuh dengan kegelapan, ya, gelap, ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, wa innallaha yunawwiruha, Allah menerangi kuburan tadi, yunawwiruha lahum bi sholati alaihim, ya, karena sholatku di atas kuburan mereka. Subhanallah. Jadi begitulah syafaat daripada Rasulullah SAW itu kepada umatnya, ya, dengan sholat beliau tadi. Kalau kita orang biasa membantu jenazah juga, ya. Jadi walaupun, ya, itulah doanya seorang muslim kepada muslim yang lain itu kan mustajab, dan itulah bentuk syafaatnya. Makanya doa itu kita jangan anggap remeh, Bu. Ya, kita jangan meremehkan doa kita. Justru doa-doa kita itu yang insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya orang yang pendosa ketika dia betul-betul mengharap kepada Allah, ya kan, justru itu bisa jadi itu yang mustajab. Kita nggak tahu siapa yang lebih diijabah doanya. Orang yang boleh jadi dia mungkin taat, ya, tapi kurang yakin dengan doanya, ya, bisa jadi yang lebih diterima adalah orang yang ketika dia banyak dosa tentunya dia bertaubat. Nah, itu yang diterima taubatnya yang tadi sampai dibagi ke penduduk Madinah, cukup itu, ya, untuk menggugurkan dosa daripada penduduk Madinah itu. Nah, itu pelajaran dari hadis ini. Isbatu barakatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan tentang menetapkan berkah, ada keberkahan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, juga doa daripada beliau, ya. Yang ini adalah di antara keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersama Nabi, ya, kepada sahabat yang oleh Nabi itu dapat didoakan, ya kan, karena mereka satu masa, ya. Nah, jadi itu keutamaan tersendiri bagi para sahabat Nabi yang sempat didoakan. Bagaimana dengan kita umatnya yang belum sempat bertemu dengan Nabi, ya? Nabi pun memberikan keutamaan yang lain, ya. Di dalam sebuah hadis itu, waditu annalqa ikhwanana. Ada di dalam hadis itu ketika datang juga ke kuburan, ya, ke kuburan dan para sahabat ikut, itu mengatakan assalamualaikum diyara qaumin mu'minin, ya. Jadi didoakanlah, baca doa masuk ke komplek pekuburan tadi, kemudian mengucapkan
ya selamat, ya mudah-mudahan selamat bagi kalian wahai ahlul kubur. Ya, mudah-mudahan kita akan segera bertemu dengan saudara-saudara kita. Begitu kata Nabi. Nah, mendengar ucapan saudara-saudara tadi, para sahabat yang hidup, artinya yang masih bersama Nabi itu mengatakan, awalasna ikhwanakum, ikhwanaka, bukankah kami ini saudara-saudara kamu ya Rasulullah? Ya, apa kata Nabi? Alastum ikhwanana. Jadi kalian ini bukan saudara, tapi antum ashabi. Kalian itu adalah sahabatku. Gitu. Artinya beda definisi di sini. Nabi, ada sahabat, ada yang saudara. Yang dimaksud oleh Nabi tentang saudara itu adalah orang yang beriman dan dia belum ketemu dengan Nabi. Itu yang dimaksud. Nah, itulah kita-kita ini. Nah, itulah kita-kita itu. Itu dikatakan oleh Nabi ikhwanana. Ya, kita ini kita adalah saudara daripada Nabi. Ya, dan sahabat punya keutamaan tersendiri ketika dia bersahabat itu. Ada sahabat yang bertanya, bagaimana engkau mengetahui umatmu, ya, atau saudaramu yang belum ketemu itu wahai Nabi? Ya, kata Nabi di dalam hadis itu dikasih analogi sahabat. Bagaimana kalau ada seseorang punya kuda hitam, ya, dia punya kuda hitam, ya, taunya terus ada yang satunya lagi kuda yang putih di situ. Apakah ketahuan, ya? Apakah dia akan mengetahui kudanya? Oh iya, ya. Dan itulah kuda putih itu karena apa? Min atharil wudu. Karena bekas wudu. Nabi itu akan mengenali kita itu dari ghurrun muhajjalin, dikatakan itu bekas-bekas wudu kita yang bersinar. Masya Allah, bersinar, ya, wajahnya bersinar, tangannya bersinar, ya, kakinya bersinar, dan itu karena bekas daripada wudu tadi. Nah, jadi kembali ke tadi yang disampaikan itu, kita punya keutamaan tersendiri, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang itu dengan amalan-amalan itu kita bisa memberikan syafaat kepada orang lain dan juga bisa menolong diri kita sendiri. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Ini tentang berkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat tadi. Ya. Kemudian wa fihi an-nahyu an ihtiqaril muslim mahma kanat manzilatuhu. Ini juga larangan. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran larangan untuk meremehkan orang lain. Ya, dilarang kita untuk meremehkan orang lain. Apapun kondisinya, ya, seseorang itu, ya, tadi sahabat itu kan ka'annahum sagharu amroha, seolah-olah dia itu kecil sekali, ya. Jadi tidak perlu, Nabi itu nggak perlu tahulah urusannya, ya, seorang yang meninggal dunia tadi itu, ya. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Wa fihi fadlul inayah bil masajid wa tanzifiha. Ya, jadi ini juga menunjukkan keutamaan orang-orang yang membersihkan masjid. Orang-orang yang memperhatikan masjid, ya. Di dalam ayat wa tahhir baiti, ya. Allah memerintahkan bersihkan sucikan rumahku, ya. Itu kepada Nabi Ibrahim, ya. Kemudian Nabi mengatakan juga anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi bina'il masajid fid dur wa an tunadhafa wa tutayyab. Jadi kalau zaman dulu itu, Bu, masjid itu kan sederhana saja. Ya, awal-awal itu pelepah kurma, kemudian di bawahnya ya dijadikan untuk masjid tanah itu. Ya. Jadi tidak heran ketika ada Arab Badui yang datang tiba-tiba buang air kecil di situ, kan? Ya, itu karena memang sederhana. Ya, dan di situ tetap kita dianjurkan untuk menghormati, memuliakan, membersihkan masjid itu.
Nah, kalau sekarang mungkin sudah Masya Allah ya, sudah luar biasa. Dan begitu juga di Qatar ini bagaimana penjagaannya terhadap masjid itu luar biasa ya, sampai harus ada seleksinya untuk yang jadi imam, untuk yang muadzin, untuk tim kebersihannya pun sudah ada gitu, divisi khususnya. Ya, ini anjuran untuk kita membersihkan ya masjid. Baru kita lanjutkan ke as-salatu 'alal qabri wa 'alal janazah mustathnatun minas salati fil maqbarati was salati ilaiha. Jadi salat jenazah yang tadi di samping kuburan itu, yang salat jenazah untuk orang yang meninggal dunia itu, ini di antara salah satu pengecualian terhadap larangan tidak bolehnya kita sholat di kuburan. Ya, bisa dipahami ya. Jadi sholat orang, kalau sholat 5 waktu di kuburan boleh nggak? Nggak boleh kan? Itu yang tidak diperbolehkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat 5 waktu tapi di kuburan itu tidak boleh. Atau sholat yang menghadap ke kuburan untuk sholat 5 waktunya, itu tidak diperbolehkan ya. Ini maka perlu kita berhati-hati di dalam hal ini. Atau yang sering juga adalah malah subhanallah, kalau kita itu juga ada yang lebih ini lagi, masjid, sudah ada masjid sebelahnya dibuat jadi komplek pemakaman gitu. Nah, itu kan sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam syariat kita sebenarnya ya. Jadi mestinya terpisah antara masjid dengan makbarah, tentang kuburan. Pernah lihat enggak masjid yang di dalamnya ada kuburan? Ya, kalau Masjid Nabawi mungkin beda kondisinya ya, karena perluasan, kemudian memang ada dalil-dalil lain yang menjelaskan itu. Kalau memang di kampung-kampung atau di daerah-daerah itu memang banyak yang seperti itu ya, termasuk di kampung saya juga ada yang seperti itu ya. Mungkin kenapa? Bukan mencontoh Masjid Nabawi. Wallahu alam, apakah itu dia mencontoh itu atau memang ada alasan-alasan tersendiri mereka membuat ya, menguburkan orang-orang alimnya itu di masjid, karena itu tidak diperbolehkan. Makanya di dalam hadis itu kan di Bulughul Maram yang awal itu, Allah melaknat orang-orang yang Yahudi yang menjadikan kuburan daripada wali-wali mereka itu sebagai tempat masjid ya. Jadi sehingga harus dibedakan betul antara fungsi masjid dengan fungsi kuburan itu ya. Fungsinya harus dibedakan betul ya, supaya tidak terjadi yang namanya kesyirikan nanti kemudian, atau terlalu al-ghulu fis salihin, berlebih-lebihan kepada orang-orang yang soleh. Itu kan asal muasalnya dari situ ya. Tidak jelas ini fungsinya sebagai apa, sebagai kuburan atau sebagai tempat masjid. Oke, kita kembali ke yang tadi itu, ini sekedar tambahan saja. Nah, sholat di atas kuburan tadi itu sebagai pengecualiannya, karena dia niatnya adalah sholat jenazah, bukan sholat 5 waktu ya. Jadi seperti itu. Kemudian ad-du'a yanfa'ul amwat fi sholati wa kharijiha. Doa itu bermanfaat, berpengaruh ya bagi orang yang meninggal dunia, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat ya. Jadi seperti itu, wallahu a'lam ya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam la yastati'u jalba naf'in wala durrin li ahadin walau kana yamliku syai'an minal amri la nafa'ahum bila du'a, walakinna Allah ta'ala yukrimuhu fayaqbalu du'aahu liman arada is'adahu min khalqihi. Jadi Nabi ini juga perlu untuk kita ingatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat ya. Apa yang bisa
dilakukan oleh Nabi. Nabi itu bisa melakukan apa? Mendoakan, bersyafaat, yang dengan syafaat itu Allah menerimanya. Dan itu Allah memuliakan apa Nabi, ya doanya itu diijabah langsung oleh Allah. Berbeda dengan kita yang mungkin apa? Ada potensi untuk tidak diterimanya. Ya, jadi seperti itu. Baik, kemudian tadi penjelasan tentang, baru kita masuk kepada apa tadi? Waktunya ya. Nah, sampai kapan batasnya? Nah, batasnya ya, sampai kapan batas seseorang boleh menyolatkan orang yang meninggal dunia ketika dia sudah dikuburkan. Ini berbeda pendapat dari para ulama tentang berapa batasnya. Nah, di sini saya coba ambilkan pendapat yang pertama adalah di sini zahaba Syafi'iyah ila jawaziha idza lam yablal mayyit. Mazhab Syafi'i mengatakan sampai sebelum jenazahnya itu hancur. Gimana kita tahu? Itu kan bingung juga itu. Pertanyaan berikutnya, dari mana kita tahu? Itu ya sesuai dengan kebiasaannya saja. Ya, atau bisa dikira-kira ini kira-kira udah masih hancur, udah hancur apa belum gitu. Itu mazhab Syafi'i mengatakan demikian. Wa zahabal Hanabila ila taqdiril muddah bi syahrin wahid. Nah, kalau mazhabnya Hambali mengatakan 1 bulan. Ada 1 bulan ya. Ini saya kasih perbandingannya ya. Kemudian wa tahrumu sholatu ba'dahu. Haram sholat setelahnya. Ini menurut Hambali. Oke. Kemudian qala Ibnul Qayyim fil hadi shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-qabri ba'da lailatin wa marratan ba'da thalathin wa marratan ba'da syahrin wa lam yuqit fi dzalika waqtan. Jadi kalau di sini Ibnu Qayyim menjelaskan Nabi itu pernah menyolatkan seseorang di atas kuburan itu ba'da lailah, setelah 1 malam, lewat 1 malam pernah Nabi itu menyolatkan seperti itu. Ada juga yang menyolatkannya setelah 3 malam. Ada yang setelah sebulan. Nah, dari sini menjelaskan bahwa Nabi tidak pernah menentukan batasannya, gitu. Warrajih. Nah, di sini kita berikan pendapat yang paling kuat menurut syarah daripada kitab Bulughul Maram ini mengatakan warrajih annahu yuhaddad bima idza kana al-mayyit mata wa anta ahlun lis-salati wa mukhatabun bis-salati alaihi. Amma idza mata wa anta lasta min ahli shalah fala tusalli alaihi wa illa sahha an yusalli al-insanu ala man matu qablahu biqurun. Jadi di sini warrajih ya, dan yang paling rajih annahu, bahwasanya waktu salatnya itu yuhaddadu bima idza kana al-mayyitu mata wa anta ahlun lis-shalah. Jadi batasannya itu zamannya tidak terbatas. Patokannya adalah selama kita masih waktu dia itu meninggal, kita dalam kondisi sudah boleh untuk sholat, wajib untuk menyolatkannya. Dalam artian sudah sesuai syaratnya. Artinya dia sudah balik, dia udah waktunya ketika dia meninggal orang itu. Kemudian kalau kita dalam kondisi belum waktunya untuk menyolatkan, ya, maka ya sudah tidak perlu untuk disolatkan. Artinya waktunya tidak ditentukan di sini. Semua panjang. Gambarannya mungkin yang saya tangkap dari penjelasan ini adalah kakeknya dulu meninggal sudah berapa tahun, ya, udah sekian puluh tahun yang lalu kakeknya meninggal. Dia masih kecil, belum balik. Dia mau menyolatkannya ketika dia sudah balik. Nah, ini sudah nggak perlu lagi, karena dia bukan ahlun lis-shalah pada waktu itu. Jadi batasannya dikatakan kan tadi 1 bulan itu menurut
satu pendapat saja. Tapi ala kulli hal di sini adalah ya ketika ya yang sering terjadi kan kita yang Allah takdirkan misalkan keluarganya meninggal dunia ya di mana, di kampung atau di tanah air, dia datangnya paling batasnya kan masih hanya beberapa hari aja kan ya, ataupun pekan ya, maka di situ masih wallahu a'lam masih diperbolehkan untuk disolatkan. Jadi seperti itu, wallahu a'lam shawab. Sholat gaib. Nah, sholat gaib ini dia mungkin lain lagi penjelasannya ya. Ada memang perbedaan juga di situ tentang masalah seberapa urgen ya kita itu menyolatkan seseorang dengan cara sholat gaib. Ya, tapi ala kulli hal dia juga mubah, boleh-boleh saja kita sholat gaib. Bisa kita kiaskan kepada masalah sholat di atas kuburan tadi, seberapa batasnya. Ya, misalkan kita tahu ya orang meninggal dunia, kalau kita mengambil mengatakan mubah artinya boleh kita sholat gaib, maka kapan saja ya bisa saja kita sholatkan ya. Kalau tahu meninggalnya misalkan setelah 2-3 hari ya dia tidak bisa pulang, mungkin disolatkan gaib, silakan saja gitu. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu sifatnya perbedaan yang tidak ada masalah sebenarnya ya, artinya variatif ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini kita tambahkan dengan satu hadis dulu ya, insyaallah sebagai mudah-mudahan ini juga menjadi kabar gembira buat kita semuanya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang terakhir yang akan kita bahas. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Rawahu Muslim. Ya, silakan. Ada yang mau baca terjemahannya? Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang jenazah muslim disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali Allah akan memenuhi permintaan ampun mereka terhadap si mayit. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Iya. Terima kasih. Ya, di sini di dalam hadis ini menjelaskan tentang hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin muslimin." Tidak ada ya seorang laki-laki muslim. Nah, di sini juga tidak hanya laki-laki, bisa juga wanita muslim. Yamutu, dia itu meninggal dunia, fayaqumu ala janazatihi, kemudian disolatkan ya. Berdiri di atas jenazahnya ya, untuk sholat maksudnya di sini 40 rajulan, 40 orang. La yusyrikuna billah, yang mereka itu tidak menyekutukan Allah syai'an, dengan sesuatu apapun. Artinya orang-orang yang menyolatkannya adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik ya, yang tidak menyekutukan Allah. Illa syafa'ahumullahu fihi, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada orang tersebut. Jenazah itu Apa? maksudnya syafaat buat jenazah? Iya, syafaat buat jenazah tadi. Ustaz, hadis yang melarang menyiarkan kabar umat. Oke. Nah, Lewat 2 hadis. ada ya? Ada dari Uzaifah. Subhanallah. Berarti saya yang kelencat berarti satu halaman tadi. Insyaallah. Tadi nyari dulu yang Baik. Ya nggak apa-apa, berarti kita baca ini saja dulu ya. Nanti kita baru kembali ke belakang ya. Nanti mudah-mudahan tidak kelewat ya. Oke. Ya nggak apa-apa, kita baca dulu terjemahannya tadi ya.
tentang hadis yang ini, bahwa Rasulullah SAW mengingatkan ya seorang Muslim, ya seorang Muslim ketika dia meninggal dunia. Ya, ini pelajaran yang bisa kita ambil mungkin secara secara singkat. Ya, Insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti kita tambahkan bahwa di sini poinnya adalah kita berusaha untuk mencari teman-teman, ya sahabat-sahabat yang soleh, yang solehah, yang baik. Ini yang mungkin perlu untuk kita hitung-hitung dari sekarang. Ya, bayangkan, ya kita kan tidak tahu umur kita sampai kapan, Bu. Ya, mungkin pulang dari pengajian, tentunya sudah dipanggil kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan kita tidak tahu kita. Ya, jadi yang terpenting itu sekarang kita cari sahabat, cari teman-teman yang kira-kira yang akan berpengaruh, ya, yang akan berinvestasi untuk kita, yang akan mendoakan kita kalau kita meninggal. Itu yang perlu untuk diperbanyak, ya. Jangan kita nyari teman-teman yang dia itu tidak baik, yang tidak memperhatikan itu. Nah, jadi ini kriterianya penting, ya. Minimal kan disebutkan tadi 40. Ya, 40 orang itu berarti ya 40 orang kita cari orang-orang yang soleh solehah, yang kalau perlu itu ada di daftar di daftar HP kita, di daftar pertemanan kita, semuanya adalah orang-orang solehnya 40, ya, yang kalau kira-kira kita meninggal dunia, yang mereka mendoakan, maka Allah akan memberikan syafaat buat kita. Jadi itu yang paling penting, kita perbanyak, ya, lebih banyak ya lebih baik gitu. Ya, jadi itu poinnya berkaitan tentang hadis ini, insya Allah Taala. Baik, saya rasa itu dulu ya penjelasan kita. Nanti insya Allah kita ulang lagi, ya apa kita ulang lagi nanti dari hadis larangan tentang menyiarkan itu ya, an-na'i itu ya, bukan tentang an-na'i, ya. Dan yang tadi tentang masalah soft, ya, soft, ya, soft yang keempat. Insya Allah nanti kita mulai dari kita tutup di hadis tentang wanita yang meninggal dunia tadi, ya, wanita yang meninggal dunia yang ada di hadis 456 di kitab saya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditambahkan, ditanyakan dulu? Ya. Terkait bubot tadi, Ya.